Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan diskusi tentang teori-teori kependudukan. Nah, teori kependudukan itu kan ada teori dari Malthus, Neo-Malthusian, Marxis, kontemporer, dan juga transisi. Untuk yang pertama nih ada teori dari Malthus. Kira-kira Hari tahu nggak nih teori Malthus itu apa? Kalau aku sendiri sih masih kurang paham ya apa itu teori Malthus. Mungkin yang lain ada yang tahu? Yang lainnya gimana nih? Ada yang tahu nggak? Aku tahu tuh. Mungkin bisa tak jelasin dikit ya. Jadi kalau teori Malthusian itu teori yang diungkap sama Malthus. Malthus itu siapa? Malthus itu orang yang pertama ngungkapin tentang penduduk. Dia itu nganggep bahwa makanan merupakan hal yang penting buat menunjang kehidupan manusia. Tapi masalahnya banyak kasus pergerakan jumlah penduduk yang akhirnya nyebabin jumlah ketersediaan makanan itu nggak seimbang sama jumlah penduduknya. Nah, makanya Malthus itu menekankan bahwa jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan agar nggak mengganggu daya dukung sama daya tamu lingkungan, supaya juga nggak terjadi bencana alam. Terus upaya apa yang bisa dilakuin? Nah, teori ini itu juga menawarkan dua solusi lah buat peledakan penduduk tersebut, yaitu ada yang namanya preventive check sama positive check. Bedanya kalau preventif itu gimana caranya buat menghambat jumlah kelahiran, sedangkan kalau positive check itu faktor-faktor yang nyebabin bertambahnya angka kematian. Nah, benar banget Faris. Jadi teori Malthus ini mulai diperdebatkan lagi pada abad 20 dan juga didukung oleh teori Neo-Malthusian. Namun teori Neo-Malthusian ini lebih radikal lagi dan hanya menggunakan cara preventive check dengan alat kontrasepsi yang mana fungsinya untuk menggugurkan kandungan demi mengurangi jumlah penduduk. Kelebihan dari teori ini adalah berusaha menyadarkan manusia dengan menggunakan fakta-fakta tentang jumlah penduduk dunia yang terus bertambah serta mengungkap proyeksi jumlah penduduk dunia di masa mendatang. Sedangkan kelemahan dari teori ini sendiri yaitu tidak mencantumkan sosial budaya di dalam penelitiannya. Oh, berarti perbedaan utamanya itu dari Malthus sama Neo-Malthus itu dari cara pembatasan penduduknya ya. Sama kalau yang Neo-Malthus itu lebih radikal gitu kan? Iya, betul. Terus setelah itu ada teori apa lagi ya? Oke, jadi tadi kan ada teori Malthus sama Neo-Malthus. Nah, jadi ada juga yang namanya itu teori Marxis. Jadi teori Marxis itu beda dengan teori Malthusian yang bertitik fokus pada suplai makanan. Teori Marxis ini bertitik fokus pada jumlah kesempatan kerja. Jadi semakin banyak jumlah manusia, semakin tinggi produk yang dihasilkan. Jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Nah, negara-negara yang mendukung teori Malthus ini umumnya itu negara berekonomi kapitalis seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, Kanada, dan lain-lain. Nah, sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxis itu umumnya itu negara-negara yang berekonomi sosialis seperti Eropa Timur, RRC, Korea, Rusia, dan Vietnam. Oh, jadi perbedaan utamanya tuh ada di kesempatan kerja sama supply atau ketersediaan makanan ya, Za? Iya, benar banget, Riz. Nah, lalu untuk selanjutnya teori kependudukan kontemporer tuh gimana sih? Ya, untuk teori kependudukan kontemporer itu terdapat 5 ahli yang mengemukakan teori kontemporer. Yang pertama ada teori dari John Stuart. Ia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Dan dengan meningkatnya pendidikan penduduk, maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karir dan usaha yang ada. Terus yang kedua ada teori yang dikemukakan oleh Arsène Daman. Konsep ini dibuat berdasarkan atas analogi bahwa cairan akan naik pada sebuah pipa kapiler.
atau kapilaritas sosial mengacu kepada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Untuk mencapai kedudukan tertinggi, perlu adanya pengembangan SDM atau pengembangan pendidikan. Berarti teori kedua ahli tersebut fokusnya ke pendidikan sama SDM ya, Fik ya? Ya, benar banget, Dan. Dan selanjutnya ada teori yang ketiga oleh Emily Durkheim. Akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, akan timbulnya persaingan di antara penduduk untuk mempertahankan hidup. Dalam memenangkan persaingan tersebut, tiap-tiap orang berusaha untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan dan mengambil spesialisasi tertentu. Terus untuk yang keempat ini tuh ada teori menurut Thomas Sadler sama Double D. Menurut Sadler, jika kepadatan penduduk itu tinggi, daya reproduksi manusia itu akan menurun. Sebaliknya, jika kepadatan penduduk rendah, daya reproduksi manusia itu akan meningkat. Tapi setelah melihat keadaan di Jawa dan Cina, di mana penduduknya itu sangat padat tapi pertumbuhannya juga meningkat, Sadler jadi ragu sama pendapatnya. Jadi dapat disimpulin, menurut Sadler, kalau tingkat reproduksi manusia itu berbanding terbalik sama tingkat kepadatan penduduk. Berbeda dengan Double D yang bilang kalau tingkat reproduksi penduduk itu berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Bentar toh. Berarti maksudnya itu tingkat reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan itu gimana toh? Kok kayak bertolak belakang sama pendapatnya Malthus? Nah, ya benar banget, Riz. Jadi kalau menurut Malthus tadi kan semakin padat penduduknya itu maka perlu banyak bahan makanan agar tetap seimbang kan. Nah, kalau menurut Double D ini, jika semakin banyak bahan makanan yang tersedia, maka tingkat reproduksinya itu jadi rendah. Lalu apabila bahan makanan yang tersedia dikit, kita tuh kayak merasa terancam gitu dan akhirnya akan berusaha mengimbanginya dengan daya reproduksi yang lebih besar. Jadi dapat disimpulkan kalau yang Sadler itu berbanding terbalik dengan kepadatan penduduk. Terus yang Double D itu berbanding terbalik dengan ketersediaan makanan ya, Tok? Ya, benar banget, Itnes. Terus untuk yang kelima ini ada teori dari Herman Hahn. Melanjutin sama yang tadi kata Faris, kan Malthus tuh khawatir kalau jumlah penduduk itu harus seimbang sama bahan makanan dan batasan lingkungan agar nggak terjadi bencana, ya kan? Nah, si Herman Hahn ini membantah soal itu, bahwasannya dengan adanya teknologi saat ini, kita tuh bisa menambah tingkat produksi makanan, bisa juga recycling atau mengubah barang-barang yang udah dipakai, dan juga negara-negara besar tuh nantinya bakal itu negara-negara yang dirasa kekurangan gitu. Jadi nantinya tidak ada lagi ketimpangan di tiap-tiap negara. Berarti pendapatnya Herman ini bisa disebut solusi dari kekhawatiran Malthus tentang kekurangan bahan makanan ya, Dok? Ya, benar banget, Riz, bisa dibilang gitu. Oke, selanjutnya itu masuk ke teori transisi nih. Nah, Rehan, teori transisi itu kayak gimana sih? Nah, jadi ada juga yang namanya teori transisi demografi. Teori ini itu dikemukakan oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Jadi yang melatar belakangi teori ini adalah pada abad ke-20, pertumbuhan penduduk di dunia barat itu mulai menurun dan bisa dikatakan akan berhenti. Lalu pada abad ke-21, mulai banyak pertumbuhan penduduk di berbagai negara-negara lain. Lalu Warren Thompson itu juga menyebutkan ada 4 proporsi yang saling berhubungan dari teori ini. Jadi ada 4 tahap. Tahap yang pertama itu jika angka kematian tinggi dan angka kelahiran tinggi, maka bisa disebutkan angka pertumbuhannya itu 0 atau 0. Lalu untuk yang tahap kedua, jika angka kematian menurun dan angka kelahiran tinggi, maka bisa disebut angka pertumbuhan penduduknya itu sangat tinggi. Nah, dampaknya itu karena diakibatkan oleh revolusi industri 4.0 seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu untuk yang tahap ketiga, Warren Thompson itu menyebutkan kalau jika angka kematian terus menurun dan angka kelahiran menurun, maka bisa disebut angka pertumbuhan penduduknya itu rendah. Nah, tadi kan aku menyebutkan 3 ya, jadi kurang 1. Nah, sekarang coba aku tanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak tahap yang keempat itu seperti apa? Oh, aku tahuan. Nah, jadi di tahap keempat itu ya, di tahap keempat itu merupakan tahap di mana kelahiran dan kematian itu berada pada tingkat rendah dan pertumbuhan penduduk kembali seperti tahap pertama.
Tahap ini juga tuh biasanya disebut sebagai tahap yang mantap dan stabil, di mana pasangan-pasangan yang berumah tangga itu melaksanakan pembatasan kelahiran dan mereka cenderung bekerja di luar rumah. Nah, karena pembatasan ini, biasanya mereka tuh cuma punya 2 atau 3 anak, sampai angka pertambahan neto penduduk itu bisa dibilang sangat rendah atau bahkan hampir mendekati nol. Jadi keempat tahap tersebut biasanya dialami oleh negara yang sedang dalam pembangunan ekonomi. Oke, jadi bisa disimpulkan juga ya guys ya, kalau yang mencerminkan kenaikan taraf hidup masyarakat di suatu negara itu besarnya tabungan sama akumulasi kapital dan laju pertumbuhan penduduknya. Nah, kan di banyak negara berkembang tuh laju pertumbuhan kan sangat cepat ya. Nah, ini tuh karena fase atau tahap transisi demografi yang dialaminya. Selain itu, negara berkembang juga mengalami fase transisi demografi di mana angka kelahiran masih tinggi sedangkan angka kematian tuh udah nurun. Jadi perlu diketahui juga kalau kedua hal tersebut itu disebabkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang menurun, tingginya angka kematian balita, dan rendahnya angka tahun harapan hidup. Nah, teman-teman, jadi kan kita udah bahas semua nih teori-teori tentang kependudukan. Selanjutnya gimana sih keterkaitannya sama keilmuan PBK? Coba nih dari Ato dulu mungkin. Kira-kira dari teorimu itu kaitannya apa aja sih sama ilmu PBK? Jadi salah satu teori yang aku jelasin tadi kan pendapatnya Hammerken kan ya. Bahwasanya dengan adanya teknologi kita bisa ningkatin produksi makanan serta negara-negara kaya itu bisa membantu yang miskin tuh. Nah, menurutku ini tuh ada kaitannya dengan konsep pembangunan berkelanjutan serta pemanfaatan ruang. Di mana nantinya dengan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan serta pemanfaatan ruang yang bagus dapat memudahkan produksi makanan serta akses dari negara yang satu ke yang lain menjadi mudah. Itu. Nah, ya benar itu. Jadi pemanfaatan ruang dan pembangunan berkelanjutan itu bisa jadi jawaban dari kekhawatiran Malthus tentang kekurangan makanan. Tambah lagi kalau nggak salah ada keterkaitannya dengan materi-materi SSHL yang intinya itu gimana caranya pemanfaatan tersebut nggak sampai melampaui batas-batas kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung aktivitas manusia dan tanpa mengakibatkan kerusakan lingkungan. Nah, untuk teori berdasarkan pendapat Hammer yang tadi Ato jelaskan, itu berhubungan dengan adanya teknologi. Nah, sumber daya manusia itu perlu dikembangkan untuk menguasai teknologi pada era modern ini. Dari ketiga teori kependudukan kontemporer yang dikemukakan 3 ahli yang aku jelasin itu, mempunyai kesamaan, yaitu pengembangan SDM dan pengembangan mutu pendidikan diperlukan untuk menunjang kesejahteraan penduduk dan pengendalian peningkatan jumlah penduduk, karena pada perencanaan tata ruang, peningkatan jumlah penduduk dan intensitas pembangunan wilayah akan mengakibatkan peningkatan kebutuhan ruang yang menimbulkan ketidakharmonisan, ketidaknyamanan, dan konflik pemanfaatan ruang yang antar berbagai kepentingan. Nah, untuk mengatasi dampak itu dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, ketiga teori yang dikemukakan ini merupakan pendekatan dengan memperbaiki atau mengembangkan sumber daya manusia yang ada. Dengan cara meningkatkan pendidikan, pelatihan kerja, dan berbagai hal yang menunjang keahlian. Dari pendekatan tersebut akan mencakup dan aspek spasial yang menyangkut hal-hal yang terkait perencanaan tata ruang wilayah, termasuk pengembangan wilayah sebagai wilayah atau kawasan industri dengan memperhatikan kesiapan aspek spasial pada pengembangan kawasan meliputi infrastruktur penunjang, aksesibilitas, ketersediaan lahan, tata guna lahan, dan pola persebaran industri. Oh, jadi seperti itu. Kalau keterkaitan teori transisi demografi sama bidang PWK tuh gimana sih? Nah, jadi untuk yang teori transisi demografi itu keterkaitannya dengan bidang PWK, kan bisa kita lihat ya, progres pembangunan sekarang ini yang masih berfokus pada sektor infrastruktur. Dan bisa kita lihat juga dari berbagai data bahwa setiap tahun itu pertumbuhan penduduk di Indonesia selalu meningkat. Lalu setelah itu diharapkan adanya pembangunan kualitas manusia yang didukung dengan berbagai infrastruktur yang sudah tersedia. Nah, jadi kalau aku bisa simpulkan nih, dari berbagai teori tersebut itu, setiap teori kependudukannya itu yang dikemukakan oleh para ahli memiliki keterkaitan pada bidang BWK, dan diharapkan ke depannya negara Indonesia bisa menerapkan berbagai teori ini.
teori-teori yang relevan dengan kondisi kebudayaan di Indonesia. Untuk apa? Untuk menuju Indonesia emas tahun 2045. Nah, kayak gitu. Nah, oke teman-teman, jadi aku rasa cukup dulu ya diskusi tentang teori kependudukan pada kali ini, bisa kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Oke.